Doa dan renungan hari ini, tetap setia, jangan goyah, jerih lelahmu tidak sia-sia. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi tantangan dan pergumulan yang dapat menggoyahkan iman kita. Sabda Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa kemenangan telah diberikan kepada kita dalam Kristus. Oleh karena itu kita dipanggil untuk tetap setia, tidak goyah, dan terus giat dalam pekerjaan Tuhan, karena segala usaha kita dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Mari kita merenungkan kebenaran ini dalam doa dan renungan kali ini, dan semakin diteguhkan dalam iman. Kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kemenangan atas dosa dan maut melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami dalam doa dan renungan kami kali ini, agar kami semakin memahami kehendak-Mu dan tetap teguh dalam iman. Berikanlah kami kekuatan untuk tidak goyah dalam menghadapi kesulitan hidup dan tetap setia dalam pelayanan kami kepadamu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 54 sampai 58. Saudara-saudara, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudariku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi adalah sebuah panggilan bagi kita
untuk tetap setia, tidak goyah, dan giat dalam tugas dan panggilan hidup kita. Kita diteguhkan melalui bacaan ini bahwa Tuhan Yesus telah berkorban dan mengalahkan maut yang menjadi sumber dosa, godaan yang seringkali menjadi tantangan yang berat kita hadapi. Sebagai orang beriman dan murid Tuhan, kita percaya akan hal ini. Kita percaya bahwa kita memiliki harapan yang pasti dalam Tuhan. Namun, saudara dan saudariku yang terkasih, tidak dipungkiri bahwa dalam kenyataan hidup kita sering menghadapi kesulitan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah semua jerih lelah kita benar-benar berarti? Apakah semua usaha dan pelayanan kita sungguh diperhitungkan oleh Tuhan? Apakah doa dan permohonan kita sungguh didengarkan oleh Tuhan? Kadang-kadang kita merasa letih dalam mengerjakan hal-hal baik. Kadang kita merasa lelah. Kita sudah bekerja keras, tekun berdoa terus-menerus, hasilnya tampak sia-sia. Contoh, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari bekerja keras, melayani dan merawat keluarganya. Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan, mengurus anak-anak, dan mendampingi mereka dalam pertumbuhan iman. Terkadang ia merasa lelah, bosan, jenuh, atau merasa tidak dihargai. Melalui terang firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa segala jerih payah dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setiap tindakan kasih, sekecil apapun, memiliki makna dan nilai kekal di hadapannya. Begitu juga contoh lain. Seorang guru yang mengajar di daerah terpencil, ia tetap setia menjalankan tugasnya meskipun fasilitas kurang memadai dan gajinya tidak seberapa. Ia mungkin tidak melihat perubahan besar dalam waktu singkat, tetapi ia percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil yang bernilai kekal. Masih banyak contoh yang bisa kita jadikan cermin dalam kehidupan kita. Atau baik juga kalau kita melihat dan merefleksikan perjalanan hidup kita masing-masing. Barangkali kita juga mengalami hal yang sama seperti ibu tadi atau seperti guru tadi. Saudara dan saudariku yang terkasih, Santo Paulus mengajak kita untuk tetap teguh dan tidak goyah. Artinya, kita harus memiliki iman yang kuat meskipun menghadapi tantangan dan godaan. Kita juga dipanggil untuk giat dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan kepada sesama, pekerjaan yang kita lakukan dengan jujur dan penuh kasih, serta kesetiaan kita kepada Tuhan, semuanya merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Marilah kita terus melangkah dengan keyakinan bahwa dalam Kristus jerih lelah kita memiliki arti dan akan menghasilkan buah yang kekal. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, tetap teguh. Jangan goyah, jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami.
Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau kembali hadir untuk menguatkan kami melalui firman-Mu, melalui surat Santo Paulus. Kami mohon, teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam panggilan dan tugas kami masing-masing. Semoga kami tetap setia dan tidak goyah, meskipun kami berhadapan dengan tantangan-tantangan yang datang baik dari diri kami atau dari luar diri kami. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang hidup bersama dengan kami. Satukanlah kami dalam kasih persaudaraan dan rasa kekeluargaan di antara kami. Jauhkanlah kami dari pertentangan, permusuhan yang merusak kehidupan bersama kami. Semoga kami dapat saling melayani satu sama lain dan bersama-sama melawan godaan-godaan yang menjatuhkan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, Engkau adalah sumber kehidupan dan sumber segala rahmat. Kami mohon kepadamu, semoga Bapa berkenan menganugerahkan rahmat berlimpah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Semoga usaha dan jerih payah kami sungguh mendatangkan rahmat bagi kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Bantulah kami untuk tetap setia dalam iman dan tidak goyah dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga kami selalu giat dalam pekerjaan-Mu dan percaya bahwa segala jerih lelah kami memiliki arti dalam rencana-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat, keteguhan hati, dan iman dalam jerih payah kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.